Penjahat itu membawa perangkat rekaman, menyamar sebagai wanita hamil yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk memancing orang di dalam rumah untuk membuka pintu. Nenek yang baik hati mendengar suara itu, berencana untuk membuka pintu. Namun gadis itu segera menghentikannya, dan menjelaskan bahwa orang di luar adalah penjahat. Ternyata gadis itu adalah seorang yang terlahir kembali, di kehidupan sebelumnya. Gadis itu membawa keluarganya berlibur ke hotel nomor 8. Namun malam itu mereka mendengar suara seorang wanita hamil yang meminta tolong. Karena kebaikannya, dia langsung membuka pintu, yang menyebabkan seluruh keluarganya dibunuh dengan kejam, sampai mati. Dia tidak pernah melihat wajah si penjahat. Begitulah, gadis itu meninggal dengan penuh kemarahan dan penyesalan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya kembali ke 3 menit sebelum kejadian mengerikan itu. Mengingat pengalaman sebelumnya, dia tahu penjahat sudah sampai di pintu hotel. Karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun membuka pintu. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu, disertai dengan suara teriakan meminta tolong. Nenek yang baik hati mendengar suara itu dan berniat membuka pintu untuk membantu. Namun gadis itu segera menghentikannya, dan mengatakan bahwa yang ada di luar bukanlah orang yang meminta tolong, melainkan penjahat yang kejam. Namun orang tuanya meragukan kata-katanya. Kemudian gadis itu menelepon suaminya, memberitahukan bahwa dia menemui penjahat di luar. Namun suaminya mengatakan bahwa ini adalah tempat wisata terkenal di daerah ini, dengan keamanan yang sangat baik. Dia pun berpikir bahwa kata-kata gadis itu salah. Saat itu, nenek kembali mendengar suara ketukan di pintu. Dia mengira itu adalah suaminya yang pulang, dan segera hendak membuka pintu. Melihat itu, gadis itu lagi-lagi menghentikannya, dan menjelaskan bahwa jika mereka membuka pintu, seluruh keluarga mereka akan dibunuh oleh penjahat. Kemudian gadis itu menelepon kantor polisi, memberitahukan situasi yang sedang mereka hadapi. Nenek bertanya pada gadis itu, bagaimana dia tahu bahwa orang di luar adalah penjahat? Jika benar itu adalah wanita hamil yang membutuhkan bantuan, maka mereka akan membuat kesalahan yang tak termaafkan. Gadis itu, untuk meyakinkan keluarganya, bertanya kepada orang di luar, berapa bulan usia kehamilannya? Namun orang di luar hanya memberikan suara teriakan tanpa memberikan jawaban. Pada saat itu, keluarga akhirnya percaya pada kata-kata gadis itu. Mereka segera menutup semua pintu dan jendela. Melihat rencana mereka terbongkar, penjahat di luar sangat marah. Dia segera berusaha memecahkan pintu. Tindakannya itu langsung membuat nenek terkejut dan pingsan karena serangan jantung. Melihat itu, gadis itu segera berlari untuk mengambil obat untuk nenek. Namun dia menemukan botol obat itu kosong. Ibunya tiba-tiba ingat bahwa dia sudah memesan obat secara online, dan pengirimannya seharusnya segera sampai. Begitu selesai berbicara, ibunya menerima telepon dari pengirim, yang mengatakan sudah sampai di pintu hotel. Namun setelah mengetuk pintu selama setengah jam, tak ada yang membuka. Gadis itu mengambil telepon dan memberitahukan bahwa di luar hotelnya ada penjahat. Apakah penjahat itu tidak melukai pengirim? Namun pengirim mengatakan bahwa hanya dirinya seorang yang ada di luar. Tidak ada penjahat sama sekali. Mendengar ini, gadis itu terkejut dan kebingungan. Dia langsung menelepon manajer hotel. Tak disangka, yang mengangkat telepon adalah manajer. Dia mengatakan bahwa apapun masalahnya, ia yang bisa menangani. Dan di layar manajer, sedang diputar rekaman video di depan pintu rumah gadis itu. Manajer setelah mendengar semua yang gadis itu ceritakan, menganggap ini pasti adalah kesalahan pengirim barang yang mengirimkan barang ke tempat yang salah, dan dia akan membantu menyelesaikannya. Gadis itu memohon kepada manajer agar membawa lebih banyak orang untuk datang. Namun dia tidak tahu bahwa semua ini adalah konspirasi antara manajer dan suaminya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan seluruh harta gadis itu. Penjahat yang datang untuk membunuh gadis itu adalah kakak manajer. Saat itu, polisi tiba di hotel nomor 8. Gadis itu dengan panik menyuruh mereka untuk segera datang. Namun polisi mengatakan mereka hanya melihat manajer di luar hotel, dan tidak